Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, ini adalah readingan untuk zodiak Cancer ya. Ini tentang pesan penting yang harus kamu ketahui dalam kehidupanmu. Jadi, menurut aku sih ini cukup penting karena aku cukup lama nih dapat panggilan untuk bikin readingan ini. Itu artinya mungkin ada pesan yang harus disampaikan kepada kalian ya. Jadi pesan penting yang harus kamu ketahui untuk kehidupanmu ya, dalam kehidupanmu. So, tapi ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Cancer yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan readingan ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Dan untuk kalian semua ya, Cancer, kalian juga bisa tonton ya video-video lain di channel ini tentang pick a card reading, pilih kartu, atau perambalan bintang seperti ini. Jadi ada banyak tema. Siapa tahu ada pesannya juga untuk kalian di sana ya. Terima kasih. Dan juga untuk kalian yang merasa cocok dengan readinganku dan ingin tahu lebih spesifik tentang diri kalian atau kehidupan kalian, kalian bisa pesan personal reading dengan aku. Nomor WhatsAppnya ada di deskripsi box di bawah video ini. Oke? So, itu ya. Jadi kita mulai aja untuk Cancer. Pesan penting apa sih yang harus kamu ketahui untuk kehidupanmu ya? Pesan penting harus King of Adam. Six of Summer. The Star. So, di sini aku melihat untuk Cancer. Apa ya, untuk Cancer mungkin jangan ada hal-hal misalnya yang kamu ingin lakukan gitu ya. Kamu harus tahu nih, kira-kira itu baik nggak buat kamu gitu. Tidak hanya tindakan ya, orang-orang juga. Kalau kamu ingin bersama seseorang atau ingin kerjasama dengan seseorang, dengan company, kamu yakin itu baik atau enggak gitu ya. Ada hal yang harus kamu perhatikan, harus sebelum kamu putuskan. Ada hal yang harus kamu analisa sebelum kamu memutuskannya gitu ya. Walaupun bisa gini ya, kamu
mungkin ada tawaran pekerjaan atau ingin melakukan suatu bisnis, tawaran bisnis, tapi ternyata tawaran itu nggak sesuai banget dengan kamu senengnya apa gitu, dengan passion kamu. Misal kamu senengnya bidang apa gitu ya, tapi yang kamu dapetin justru sesuatu yang kamu nggak senengin gitu. Ya kamu pikirkan kira-kira kamu bisa nggak menjalaninya gitu. Karena ketika kita melakukan pekerjaan tapi kita tidak senang gitu ya, itu nggak akan menghasilkan apa-apa sih menurut aku gitu. Yang ada juga ngejalaninnya terpaksa dan akhirnya terkekang, terjebak, stagnan gitu, yang akan dirasakan lama-lama. Dan akhirnya hal-hal seperti itu akan mencegah hal baik masuk ke dalam diri kita, karena kita terlalu terfokus sama hal negatif gitu loh. Tapi kalau kita senang melakukannya, ya kita akan ngalir aja, go with the flow, bahkan mungkin tidak akan memikirkan hasilnya. Itu yang bagus ya, karena ketika kita tidak memikirkan hasilnya, kita hanya jalani saja prosesnya, pekerjaannya, tidak mungkin tidak ada hasilnya gitu loh. Ya pasti ada hasilnya, dan kita tidak menggenggam hal itu gitu loh ya, ngerti ya. Kayak lebih lihat lagi, kira-kira nih kamu seneng nggak ngelakuinnya. Kalau enggak ya kamu pikirkan lagi, kamu kira-kira bersedia atau tidak gitu. Atau memang kalau masih bisa kamu kompromi, mungkin kamu nanti lama-lama bisa seneng di situ, ya no problem gitu ya, terserah kamu gitu. Di sini juga ada seseorang dari masa lalu nih, untuk Cancer, seseorang dari masa lalu yang ingin kembali kepadamu ya. Tapi kamu juga harus tahu nih, kira-kira dia sudah berubah belum gitu ya. Misalnya kalau dulu dia bersikap nggak baik sama kamu gitu ya, atau menyakiti kamu, atau melakukan hal yang buruk terhadap kamu, kira-kira dia sudah berubah atau belum gitu. Kamu harus perhatikan hal itu gitu ya. Kamu harus tahu bahwa tidak ada siapapun yang boleh menyakiti dirimu gitu ya. Jadi kamu harus mencintai diri sendiri juga gitu loh ya. Jangan hanya karena kamu mencintai, kamu merasa mencintai dia, kamu jadi nggak peduli kalau dia datang hanya untuk menyakiti kamu lagi. Menurut aku ya, asal aku koreksi ya, menurut aku kalau kamu bilang mencintainya tapi kamu tidak mencintai dirimu, menurut aku kamu tidak mencintainya gitu loh. Kamu hanya penasaran dan juga mungkin merasa dendam ya, karena kok dia ini bisa sih seenaknya sama aku yang hebat ini gitu. Aku yang secantik ini, yang seganteng ini gitu. Biasanya hanya seperti itu. Tapi kalau kamu sudah mencintai diri sendiri ya, dan kamu juga tahu bahwa yang terbaik, orang yang terbaik untuk kamu seperti apa, dan kalau ada orang yang datang hanya untuk menyakitimu kamu nggak mau, itu berarti kamu sudah mencintai diri sendiri. Dan ketika sudah mencintai diri sendiri, dan ketika ada seseorang yang datang dan kamu merasa jatuh cinta sama dia, itu bisa jadi cinta yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kamu sudah mencintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Itu menurut aku, orang yang mencintai diri sendiri baru bisa mencintai orang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kamu harus lihat kira-kira dia benar-benar baik, benar-benar sudah berubah atau belum gitu. Kalau belum ya kamu harus pikirkan lagi gitu ya. Jangan hanya karena kamu ngerasa masih seneng terus kamu nggak peduli dia mau sifatnya seperti apa, jangan ya. Di sini juga benar-benar ada momen pencerahan yang akan kamu dapatkan ya. Jadi ada solusi untuk segala permasalahan yang mungkin sedang kamu hadapi ya. Dan ada optimisme melihat masa depan akan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ketika kamu tidak terfokus pada hal yang buruk atau hal yang negatif, akhirnya kamu bisa melihat jalan keluar, atau melihat solusi, atau bahkan melihat peluang yang datang ke dalam hidupmu. Dan akhirnya kamu menjadi orang yang percaya bahwa kedepannya akan bisa lebih baik untuk hidupmu gitu. So kita akan ambil dari Wisdom Oracle di sini untuk Cancer.
round and round. Oh, tuh. Mungkin ini hubungannya dengan orang masa lalu yang ingin kembali ya. Apakah kamu yakin dia sudah berubah atau sudah menjadi baik untukmu? Karena di sini aku merasa dia belum. Dan di sini aku melihat juga kamu seperti terjebak pada hubungan ini, hubungan yang on off ini ya. Hubungan yang kadang ada dianya, kadang nggak ada gitu. Dan sesungguhnya bisa jadi memang dia bukan untukmu gitu, tapi kamu masih aja ngerasa terfokus sama dia gitu ya. Jadi mungkin sudah waktunya untuk kamu bisa keluar dari situasi hubungan ini atau dari si orang ini gitu. Jadi sudah waktunya kamu mulai mencintai dirimu ya. Kira-kira dia baik nggak untuk kamu gitu. Kalau sebetulnya gini ya, kalau kamu pengen terbebas dari hubungan yang round and round, unfinished symphony atau never ending story gitu ya, itu kamu harus benar-benar bertekad. Dan pada dasarnya juga ini memang bukan buat kamu kok. Jadi untuk apa kamu terus bertahan ya kan, kalau pada akhirnya dia memang bukan buat kamu gitu loh ya kan. Jadi kamu harus perhatikan memang kalau orang ini pentingkah untuk kamu, baikkah untuk kamu gitu ya. Harus kamu lihat juga, jangan karena kamu ngerasa masih pengen bersamanya, aku nggak bisa bilang ya kamu masih cinta, karena aku rasa orang yang tidak orang yang masih nerima orang yang menyakiti itu berarti tidak cinta. Emang dasar dia penasaran aja gitu, bukan mungkin ada dendam di dalamnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi yakinkah kamu gitu, atau kamu akan nanti seperti biasanya lagi round and round lagi, udah pisah udah enak balik lagi begitu lagi, emosi lagi, kepikiran lagi gitu. Untuk apa? Lebih baik kamu keluar dari perputaran itu gitu loh ya. So kita akan ambil dari kartu dari sini ya, satu kartu di sini. Oke. Cancer. Kalaupun tidak seseorang ya, itu ada sesuatu yang harus kamu bisa keluar. Misalnya pemikiran-pemikiran negatif itu ya. Gitu loh. Kamu harus bisa mempositifkan dirimu gitu dengan berpikir positif, optimis, bakal lebih baik nantinya gitu. Inner Temple. Oke. So, di sini kamu harus yakin dengan dirimu ya. Kamu harus bisa percaya bahwa kamu bisa lebih baik ke depannya, bahwa kamu bisa mendapatkan juga orang yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan sampai kamu tuh harus tetap menjadi orang yang penuh dengan pesona, menjadi orang yang cerdas, baik, karena memang kamu seperti itu gitu loh ya. Jangan karena kamu merasa terjebak pada hal negatif kamu jadi tidak cantik lagi, tidak mempesona lagi gitu. Jadi tetap optimis bahwa kamu tuh punya kemampuannya, kamu punya sumber dayanya untuk menjadi orang yang sangat hebat atau sangat mempesona atau sangat menarik gitu ya. Jadi apalagi kalau cuma orang-orang yang hanya datang untuk menyakiti, itu bener-bener nggak perlu banget gitu, karena kamu bisa sendiri, kamu bisa berbahagia sendiri. Dan pada dasarnya manusia memang harus bisa berbahagia dengan dirinya sendiri dulu, baru bisa membagi kebahagiaannya dengan orang lain gitu ya. So itu ya untuk Cancer.
Semoga ini bisa jadi pencerahan dan bermanfaat untukmu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.